Halo teman-teman Film, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Ada sebuah film animasi berjudul Megamind yang telah rilis pada tahun 2010 lalu. Telah terjadi kiamat di beberapa planet, di mana sepasang orang tua berkulit biru akan menyelamatkan anak mereka menggunakan kapsul, ditemani seorang teman bernama Minion. Ada seorang anak lain yang juga dikirim melalui kapsul, anak itu bernama Mr. Goody. Kedua kapsul tersebut akan mendarat di planet kita tercinta, yaitu Bumi. Namun takdir mereka berbeda, di mana Mr. Goody jatuh ke rumah orang kaya, sedangkan si kulit biru dan temannya yaitu Minion malah jatuh ke sebuah penjara. Sejak kecil, Mr. Goody dan si kulit biru sama-sama memiliki bakat kekuatan super. Di mana Mr. Goody mempunyai kekuatan alami, sedangkan si kulit biru merupakan penemu alat-alat yang luar biasa. Dan pada saat kanak-kanak, si kulit biru akhirnya bertemu lagi dengan si Mr. Goody di sebuah sekolah, di mana perlakuan guru dan teman-teman mereka sudah berbeda antar kedua anak ini. Si kulit biru juga ingin menjadi seperti Mr. Goody agar bisa menghibur orang lain. Namun karena beberapa kesalahan, ia dikucilkan, sedangkan Mr. Goody lah yang selalu mendapat pujian. Atas semua perbedaan itu, si kulit biru memutuskan untuk menjadi anak nakal dengan kejahatan yang sebenarnya. Hingga pertarungan-pertarungan pun terjadi selagi mereka beranjak dewasa. Dan si kulit biru itu disebut Megamind. Seorang kepala lapas bernama Warden mendatangi Megamind di sel khusus miliknya. Ternyata ada hadiah jam tangan dari seseorang, namun Warden mengambil jam tangan itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu di luar sana, Minion sedang menuju penjara dengan mobil invisible yang telah mereka ciptakan. Dan juga di hari itu akan disahkannya Museum Mr. Goody sebagai pahlawan di Metro City. Dan sekarang Mr. Goody telah disebut dengan Metroman. Terlihat seorang reporter cantik bernama Roxanne sedang meliput acara perilisan Museum Metroman. Ia bersama teman kameramennya yang diam-diam menyukai Roxanne, ia bernama Hal. Dan tanpa sepengetahuan Hal, Roxanne diculik oleh Minion menggunakan mobil invisible-nya. Sementara itu di penjara, jam tangan baru yang dipakai Warden tadi telah merubah dirinya menjadi mirip dengan Megamind. Yang tentu saja ia ditangkap oleh para petugas dan Megamind asli berhasil keluar saat sel khususnya dibuka. Tak lupa Megamind mengambil jam tangan tersebut yang ternyata kiriman dari temannya yaitu Minion. Dengan gampangnya Megamind keluar dari penjara tersebut, lalu ia dijemput oleh Minion menuju markas mereka. Sementara itu, Metroman telah muncul untuk peresmian museumnya. Ia dicintai seluruh rakyat Metro City sebagai satu-satunya pahlawan di kota tersebut, bahkan di dunia. Tibalah Minion dan Megamind di markas mereka, disambut robot-robot ikan ciptaan Megamind dan Minion. Setelah itu, waktunya Megamind mengancam Roxanne. Namun Roxanne terlihat sangat tenang karena merasa Metroman akan segera datang menyelamatkannya. Dan Museum Metroman telah diresmikan, tapi tiba-tiba muncullah robot-robot ikan milik Megamind yang telah mensabotase kamera CCTV. Lalu muncullah gambar Megamind di layar kaca raksasa. Megamind mengatakan ia akan merebut kota Metro City dari tangan Metroman. Dan diperlihatkanlah Roxanne yang sedang terikat di sana. Roxanne mengatakan bahwa mereka berada di sebuah laboratorium bekas, di mana Metroman langsung mencari dan menuju ruang lab bekas tersebut. Roxanne terlihat senang karena Metroman sedang menuju ke sana. Dan ternyata tempat yang dituju Metroman adalah tempat yang salah, di mana itu semua telah direncanakan oleh Megamind dan sekarang waktunya meledakkan tempat Metroman berada. Namun saat senjata peledak akan diluncurkan, ternyata alat tersebut harus melalui pemanasan terlebih dahulu. Dan hal aneh tiba-tiba terjadi, di mana Metroman mengatakan bahwa ia telah kehilangan kekuatannya karena ruangan tempat ia berada terbuat dari tembaga.
Singkat waktu, senjata telah diluncurkan, di mana tempat Metroman telah meledak dengan begitu dahsyatnya. Namun, dari kumpulan asap ledakan itu, terlihat sesosok jubah putih terbang menuju markas Megamind. Ternyata itu adalah Metroman yang hanya tersisa tulang belulang saja. Megamind dan seluruh warga Metro City terkejut karena Metroman telah dikalahkan. Setelah itu, Megamind dan Minion menuju Museum Metroman dan akan menjadikan tempat tersebut sebagai markas baru mereka. Setelah memastikan bahwa ialah pemilik Metro City sekarang, ia pun menuju ruang khusus milik Metroman. Dengan riang gembira, Megamind dan Minion mengambil barang-barang berharga dunia dan uang-uang yang berada di bank Metro City. Semua barang-barang berharga dan uang yang sangat banyak telah berada di ruangan Megamind. Namun ketika waktu berlalu, Megamind malah merasa hampa karena ia terlalu mudah mendapatkan semuanya. Dengan kata lain, Megamind merindukan persaingan dengan Metroman. Kekecewaan besar pun dirasakan Roxanne kepada Megamind. Dan saat Hal mengajak Roxanne untuk dinner bersama, Roxanne pun menolak lalu ia berjalan-jalan ke museum milik Metroman. Yang ternyata Megamind yang sedang galau itu juga sedang jalan-jalan di sekitar museum. Tanpa saling tidak mengetahui, Megamind dan Roxanne sama-sama curhat kepada patung Metroman. Roxanne bertemu dengan petugas museum yang bernama Bernard. Roxanne pun meminta izin kepada Bernard untuk tetap berada di sana. Megamind yang sedang bercurhat itu tanpa sengaja menjatuhkan bom waktu ke bawah patung Metroman. Dan saat ia sadar ada Roxanne di sana, dengan kekuatannya Megamind berubah menjadi Bernard. It's just me, Bernard. Megamind yang sudah berubah menjadi Bernard itu segera menuju lantai bawah untuk mematikan bom waktu tersebut. Namun Roxanne juga ikut bersamanya menuruni museum. Megamind yang terlihat galau malah ditenangkan oleh Roxanne yang mengira bahwa itu adalah Bernard yang dikenal si pria dingin. Dan saat itu Megamind tiba-tiba mendapat ide yang brilian. Heroes can be made. Setelah Roxanne sudah pergi menaiki taksi, bom tersebut meledak menghancurkan patung milik Metroman. Dan setelah itu, Megamind menjelaskan kepada Minion bahwa ia ingin membuat pahlawan sebagai saingannya menggantikan Metroman. Minion merasa aneh dengan bosnya itu. Namun si Megamind sudah sangat yakin akan membuat pahlawan dengan kekuatan Metroman. Dengan mengambil DNA dari ketombe Metroman yang tertinggal di jubahnya, Megamind berhasil membuat alat untuk membuat seseorang memiliki kekuatan Metroman. Welfare of others above their own. Tiba-tiba, handphone Bernard yang terbawa oleh Megamind berbunyi dan itu telepon dari Roxanne. Ternyata Roxanne dan Hal telah menemukan markas Megamind. Singkat waktu, Roxanne telah masuk ke markas Megamind, sedangkan Megamind telah berubah menjadi Bernard. Lalu ia mendatangi Roxanne. Megamind mencoba mengalihkan perhatian Roxanne dengan memanggil robot-robot ikannya. Namun robot-robot itu menabrak Minion yang sedang bersembunyi hingga laser pahlawan pun terlepas. Dan Roxanne mengambil laser pahlawan tersebut. Megamind berubah menjadi dirinya kembali. Lalu ia mencoba merebut laser itu dari tangan Roxanne. Terjadilah tarik-menarik antara Megamind dengan Roxanne. Dan tanpa sengaja tombol laser itu pun tertekan. Lalu keluar dari pipa pembuangan. Yang kebetulan terkena si Hal yang sedang berada di luar markas. Diam-diam, Megamind berubah kembali menjadi Bernard, di mana Roxanne mulai takjub dengan keberanian Bernard yang ia tidak tahu bahwa itu sebenarnya Megamind. Sementara itu, di luar markas, Hal mengeluhkan sesuatu yang telah memasuki hidungnya, dan Hal sangat cemburu melihat Bernard saat bersama Roxanne. Megamind dan Minion mulai mengamati Hal menggunakan mobil invisible mereka, di mana Minion ingin membatalkan kekuatan yang telah masuk ke tubuh Hal itu, namun Megamind melarangnya. Megamind dan Minion lalu masuk ke kontrakan Hal yang sempit itu, lalu mereka menyamar sebagai makhluk yang telah memberikan Hal kekuatan. Rise, my glorious creation. What's going on? Easy, my child.
Megamind yang telah menyamar itu mulai menjelaskan bahwa Hulk harus melatih kekuatan barunya itu. Waktu berlalu, Megamind dan Minion terus melatih Hulk agar bisa menggunakan kekuatannya. Namun bagaimanapun juga karakter pecundang masih melekat dengan diri Hulk. Sementara itu, Megamind tidak sadar dengan tubuh Bernard ia semakin dekat dengan si Roxanne, di mana terlihat Roxanne dan Megamind sama-sama mulai saling menyukai. Bahkan setelah Roxanne mengeluhkan sampah-sampah yang bertebaran, malamnya diam-diam Megamind menghilangkan semua sampah-sampah tersebut. Setelah semua latihan yang telah dilalui oleh Hulk, Megamind memberikan Hulk sebuah jubah dan membuat nama panggilan Hulk yaitu menjadi Titans. Dan esok Titans akan menantang Megamind dan Megamind sendiri begitu semangat karena ia akan kembali memiliki saingan. Minion meminta Megamind berlatih karena besok harus bertarung dengan Titans. Namun Megamind menolak karena ia ada kencan dengan Roxanne. Di mana akhirnya Megamind bertengkar dengan Minion, sahabat dari kecilnya itu, hanya karena ia telah jatuh cinta kepada Roxanne. Minion pun sakit hati lalu meninggalkan Megamind. Sementara itu, Titans telah membuat kejutan untuk Roxanne agar Roxanne menerima cintanya. Bahkan, Titan menunjukkan kekuatan-kekuatan hebatnya itu agar Roxanne terkesan. Titans mengajak Roxanne ke sebuah gedung paling tinggi, lalu ia membuka topengnya, di mana Roxanne langsung mengenali bahwa itu adalah Hulk. Hulk mengira dengan kekuatannya itu akan membuat Roxanne menyukainya, namun ekspektasinya terlalu jauh dari kenyataan yang terjadi. Akibat penolakan itu, Hulk pun pergi meninggalkan Roxanne. Roxanne segera menemui Bernard di restoran dan Roxanne mengetahui bahwa Megamind lah yang telah memberikan kekuatan pada Hulk. Dan ternyata Hulk telah menyaksikan kencan antara Bernard dan Roxanne itu. Hulk semakin sakit hati lalu pergi. Saat itulah Bernard menanyakan kepada Roxanne jika fisiknya bukan seperti yang sekarang, apakah Roxanne masih mau menerimanya? Of course. You don't judge a book by its cover, or you judge them based on their actions. Roxanne mengatakan bahwa bagaimanapun fisik Bernard, ia akan tetap menerimanya. Dan saat Bernard dan Roxanne berciuman, Roxanne tanpa sengaja menyentuh jam tangan Bernard hingga Bernard kembali ke wujud Megamind. Roxanne pun terkejut lalu pergi dari restoran itu dan Megamind pun menyusul Roxanne dan menanyakan soal penerimaan fisik itu. Tentu saja Roxanne masih sangat kecewa dengan semua yang telah Megamind lakukan. Dengan perasaan sedih, Megamind kembali ke markasnya. Ia memanggil-manggil Minion yang sudah tak berada lagi di sana, lalu mengaktifkan robot raksasa untuk melawan Titans. Dari pagi hingga sore hari, Megamind menunggu Titans, namun Titans tak pernah datang. Karena sudah muak, Megamind pun mendatangi Hulk ke kontrakannya. Ternyata Hulk sedang bermain video game dan terlihat banyak uang dan harta yang telah dicuri oleh Hulk. Karena ia merasa sakit hati kepada Roxanne, Hulk malah ingin berteman dengan Megamind untuk sama-sama menjadi penjahat. Megamind tidak setuju dan ingin Hulk menjadi seorang pahlawan. Megamind juga menunjukkan bahwa ialah yang telah menyamar sebagai ayah luar angkasa yang telah memberi Hulk kekuatan. Megamind juga berubah menjadi Bernard dan ia mengatakan ialah yang telah berkencan bersama Roxanne. Opening up a storm. My hands on you, I'm gonna... Yes, I know. Akhirnya, Hulk menjadi sangat marah dan tujuan Megamind untuk bertarung pun tercapai. Pertarungan seru itu pun disaksikan oleh warga kota Metro City, di mana Megamind sangat menikmati pertarungan itu. Oh, now that's the spirit. Here, look, I'm not sure where to go with that. Dan ternyata Hulk sangat serius ingin menghabisi Megamind. Megamind pun berhasil mengurung Hulk dalam sebuah bola yang terbuat dari tembaga. Dan anehnya, Hulk dengan mudah keluar dari bola tembaga tersebut. Lalu, para penduduk kota menyambut Hulk sebagai pahlawan baru. Namun Hulk meyakinkan bahwa ia adalah penjahat, bukan pahlawan.
Megamind menemui Roxanne lalu membahas tentang tembaga yang sempat dikatakan Metro Man dahulu sebagai kelemahannya yang ternyata tidak berpengaruh kepada Titans. Megamind meminta Roxanne mengantarkannya ke markas pribadi milik Metro Man dahulu, kalau-kalau mereka bisa mendapatkan informasi tentang kelemahan Titans. In the rain. Where he hid it after all these years. Singkat cerita, tibalah mereka di ruang rahasia milik Metro Man dahulu. Dan ketika sedang memeriksa, terlihatlah seorang pria yang dipenuhi bulu di mukanya, yang ternyata itu adalah si Metro Man yang masih hidup. Sementara itu, Hulk terus menghancurkan kota jauh lebih parah dari Megamind dulu, yang dimana itu disaksikan oleh Minion lewat televisi. Sedangkan Metro Man mengakui bahwa ia berpura-pura mati, lalu memutuskan untuk menikmati kesendiriannya karena merasa lelah menjadi pahlawan bagi semua orang. Metro Man ingin menjadi dirinya sendiri, yaitu penikmat musik, dan meminta maaf karena tidak bisa lagi membantu kota Metro City. I'm done. You know, little buddy, now it's about time you find you. On him. We can't. Megamind pun tak mau menghadapi Hulk dan malah menyerahkan diri kembali ke polisi. Roxanne kemudian datang menghampiri Hulk, namun Hulk malah menangkap dan mengikat Roxanne pada sebuah puncak gedung, dan itu disaksikan oleh Megamind lewat televisi lafaz. Megamind memohon kepada Warden untuk segera membebaskannya. Ia pun meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan, termasuk menyakiti hati Minion sahabatnya. Tiba-tiba pintu sel dibuka, di mana si Warden ternyata adalah Minion yang sedang menyamar. You got me. Good luck, fellas. We're gonna die. Dan singkat cerita, muncullah Megamind menantang lalu bertarung dengan Hulk. Megamind pun menyelamatkan Roxanne yang jatuh bersama puncak gedung Metro City. Namun, Hulk menggunakan puncak gedung itu sebagai tombak untuk menyerang Megamind. Megamind menyelamatkan Roxanne terlebih dahulu, namun ia akhirnya tertusuk oleh puncak gedung Metro City tersebut. That was easy. Looks like there's only one. Dan saat Hulk akan menyerang Roxanne, datanglah Metro Man menyelamatkannya, di mana Hulk langsung lari ketakutan melihat Metro Man telah kembali. Roxanne mendatangi Megamind yang ternyata itu adalah Minion yang sedang menyamar, dan ternyata Megamind lah yang sedang menyamar sebagai Metro Man. Megamind berhasil mengusir Hulk, lalu kembali menjadi dirinya yang asli. Dan ternyata Hulk melihat itu dan kembali menantang dan bertarung dengan Megamind. Hey, you think it's... Let's all laugh at the really cool alarm. The invisible car. Megamind cukup kewalahan menghadapi Hulk. Untunglah Roxanne menemukan di mana letak mobil invisible milik Megamind. Megamind pun langsung masuk dan mengambil lasernya, lalu menembakkan tombol reset untuk kekuatan yang dimiliki Hulk. Hulk pun kembali seperti semula menjadi pria culun, sedangkan Minion tidak apa-apa karena yang terkena hanya kostumnya saja. Oh, what a drama. Swim. He had you, didn't he? Classic. Dan singkat cerita, sekarang Megamind lah yang menjadi pahlawan Metro City yang sebenarnya. Nah teman-teman Plot Film, berakhir sudah film animasi yang berjudul Megamind tahun 2010 ini. Maafkan saya karena sekarang lagi batuk dan pilek, makanya suara cukup berubah. Dan tanpa panjang-panjang lagi, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Semoga kalian terhibur dan terima kasih juga untuk semua yang sudah mendukung. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.